pengurus ketua DPD dan para ketua DPC di kegiatan Rakernas dan ulang tahun Himpunan Advokat Pengacara Indonesia yang ke-29 tahun 2022 dilaksanakan di Arosa Jalan Legiun Veteran nomor 3 Jakarta Selatan. Minggu 20 Februari 2022. Pada prinsipnya pengurus dan semua anggota HAPI akan mengawal supremasi hukum dalam pendampingan untuk penegakan hukum yang lebih baik. Selaku profesi advokat tentunya kita berharap bahwa HAPI ke depan lebih baik. Kali ini para pemirsa mari kita saksikan dan simak bersama penyampaian Ketua Umum HAPI, Koordinator, serta para Ketua DPD dan DPC berikut hasil liputannya. Wawancara Ketua Umum serta para pengurus DPD dalam rangka Rakernas dan ulang tahun HAPI yang ke-29. Baik, sebelum saya melanjutkan terkait hari Rakernas ini atau Rakernas atau ulang tahun ini, kita akan coba perkenalkan dulu siapa yang berada di depan saya ini. Baik, saya akan coba untuk Pak Edi untuk menyampaikan dan memperkenalkan. Ya, selamat siang. Pada siang hari ini berada di hotel dalam acara yang saya selaku koordinator nasional yang telah dilantik. Di sini adalah Bapak Ketua Umum. Jadi pada acara hari ini adalah rapat kerja nasional berikut ulang tahun yang ke-29 dan reshuffle para pengurus yang telah dilantik oleh Bapak Donius selaku Ketua Umum. Jadi maka dari itu kita tetap berharap bagi mereka-mereka yang ada di mana saja adalah HAPI Pak Donius adalah HAPI yang resmi. Jadi maka dari itu mari kita bergabung bersama HAPI, dan ini di sebelah saya beserta DPC Kota Jawa Barat dan beberapa DPC dari Bengkulu dan lain-lain. Maka untuk waktu saya serahkan untuk Bapak Donius selaku Ketua Umum HAPI se-Indonesia. Dan yang para pemirsa bertujuh, kita akan coba untuk Bapak Ketua Umum menyampaikan apa maksud dan tujuan dari Rakernas. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini rakyat sebentar ini tujuannya untuk bagaimana mengembangkan manajemen organisasi HAPI di seluruh Indonesia, mulai dari DPP, DPD, sama DPC. Ini perlu ada manajemen yang handal untuk kita membangun HAPI ini ke depan, karena HAPI ini adalah institusi penegakan hukum yang harus kita jaga marwahnya, karena kita sama-sama sebangun dengan kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman. Nah, ini yang perlu program-program yang akan diajukan sebentar ini untuk kita bagaimana supaya pengembangan ke depannya. Nah, ini yang tujuan Rakernas itu, sehingga kita akan menilai DPD di seluruh Indonesia. Akan saya serahkan ke koordinator yang akan menilai semua aktif atau tidak. Nah, ini ya, jadi kita mesti aktivitaskan semua DPD di seluruh Indonesia sehingga berkembang, karena kita ini bukan di luar undang-undang tapi di dalam undang-undang advokat yang kita harus jalankan, karena di kita jalankan ini adalah hukum publik, nah, bukan hukum privat. Nah, kalau hukum publik itu punya kewenangan, itu karena sudah ada atribusi yang sudah dilimpahkan oleh DPR sama pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, ini kewenangannya ada. Jadi sehingga kita harus bermitra dengan penegak hukum yang lain dan Pemda setempat. Itulah harapan kita rakyat ini, supaya membenahi manajemen organisasi advokat, karena kita juga akan membina advokat-advokat yang berkarakter ini supaya saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, ini yang DPD di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Papua, mulai dari Sumatera, Kalimantan sampai ke Pulau Rote. Nah, inilah harapannya. Saya kira cukup dulu. Terima kasih, supaya kita pengembangan organisasi ini lebih mantap yang akan datang. Oke, pemirsa, barusan sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum Pak Donius, menyatakan bahwa ke depan HAPI ini akan tetap jaya dan eksis.
tentunya ini akan kembali kepada para pengurus yang ada di pusat. Baik, mungkin Pak Koordinator untuk menyampaikan siapa lagi yang kira-kira menyampaikan. Ya, saya selaku koordinator nasional dari Dewi Sarjana Hukum Magister Hukum. Ya, saya akan memberikan juga dari pusat juga ada tanggapan juga dari Pak Firmansyah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 20 Februari kami dari seluruh Indonesia, khususnya DPD-DPD yang hari ini hadir dalam rangka raker dan ulang tahun, saya sebagai salah satu bidang peradilan kode etik, bahwa tentu baru pertama organisasi advokat sebagaimana yang telah disepakati oleh HAPI, ada peradilan kode etik profesi advokat. Tujuannya adalah tentu kita ingin profesi advokat khususnya dari HAPI, manakala ada pelanggaran hukum, manakala ada pelanggaran kode etik, tentu kami dari HAPI DPP akan melakukan tindakan sanksi kepada seluruh anggota advokat HAPI di Indonesia, akan melakukan tindakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tentu ada nanti peringatan SP1, SP2 dan SP3 sampai kepada pemecatan apabila tindakan yang dilakukan para advokat di seluruh Indonesia khususnya dari HAPI sampai pemecatan apabila berdasarkan majelis peradilan menyatakan kesalahan yang sudah fatal. Artinya HAPI ingin berbuat penegakan hukum tidak hanya keluar ke dalam pun, siapapun yang akan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum akan kami tidak. Ini semangat HAPI, ingin merupakan doktrin HAPI. Mudah-mudahan kepada seluruh warga besar HAPI di seluruh Indonesia, para advokat, mulai hari ini kita harus siap berjuang demi merasa keadilan baik ke dalam dan keluar. Demikian dari saya, Dr. Andes Firmansyah SHMH sebagai salah satu Majelis Peradilan Kode Etik Advokat. Demikian, lebih dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan di sini bahwa tadi disebutkan peradilan etika ini peradilan yang bersifat otonom. Jadi struktur organisasi HAPI tidak boleh intervensi kepada peradilan etika karena ini berdiri sendiri. Ini yang kita mau coba supaya penggerakan advokat-advokat yang memang arah profesional ini memang menjalankan tugasnya dengan baik. Karena tugas-tugas ini bukan hanya etika dalam melaksanakan tugas pekerjaan, tetapi melaksanakan tugas dalam organisasi ini banyak yang keliru dan tidak banyak yang tidak mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini yang coba kita coba, karena nanti akan muncul namanya lembaga diklat profesi advokat yang akan berpusat di Jogja. Ini yang kita akan rumuskan nanti sebentar. Itulah, saya kira mungkin ada rekan-rekan dari Sumatera. Terima kasih. Kami DPD HAPI Sumatera Selatan datang ke Jakarta untuk mengikuti Rakernas, tentunya untuk mendorong bagaimana supaya HAPI ini mengembalikan marwahnya yang sempat jaya terdahulu. Nah, untuk itu saya mengucapkan alhamdulillah telah terlaksananya acara ulang tahun dan pelantikan, dan ini memasuki tahapan daripada rapat kerja nasional. Tentunya harapan saya dari rapat kerja nasional ini bisa membawa HAPI ini dalam penertiban tingkah laku advokat itu, dimana saat sekarang kita sangat prihatin itu banyak advokat yang terjebak melanggar hukum dan melanggar undang-undang. Nah, tentunya kan HAPI ini berbenah diri, jangan sampai kita terjebak juga seperti yang lain-lain itu.
Dalam organisasi Himpunan Advokat Penjara ini, saya yakin bahwa untuk menegakkan suatu integritas, profesional, komitmen, tanggung jawab, dan selalu mengedepankan kode etik. Itu statement dari DPD Sumatera Selatan. Oke, terima kasih. Dan ini kita mau dengar penjelasan dan ada komentar dari DPD Bangka Belitung. Bangka Belitung. DPD HAPI Bangka Belitung menyampaikan ucapan selamat dan sukses pada HAPI yang sudah menyelenggarakan Rakernas sekaligus ulang tahun yang ke-29. Dalam hal ini selaku pengurus jajaran DPD HAPI Bangka Belitung menyampaikan harapan HAPI tetap maju jaya terus dan senantiasa berjuang dalam rangka menegakkan keadilan dan supremasi hukum di negara NKRI yang kita cintai. Yang selanjutnya, kepada semua jajaran HAPI di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kita berharap mari kita sama-sama membangun HAPI yang lebih baik dan lebih maju, serta kita berharap HAPI tetap jaya. Maju HAPI, maju bangsa dan negara Indonesia. Oke, ini ada sedikit komentar dari Jawa Barat. Kami dari HAPI DPD Jawa Barat mengucapkan selamat dan sukses hari ulang tahun yang ke-29. Semoga HAPI ke depan akan lebih mantap dan keren, hebat selalu dan maju pantang mundur. Sukses. HAPI dari Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillah dengan adanya Rakernas pada siang hari ini. Yang pertama, Bengkulu sudah terbentuk HAPI Bengkulu DPD, dan yang kedua semoga kami harap juga dari harapan dari DPD HAPI Bengkulu yang benar bahwa Rakernas pada hari ini dapat melahirkan salah satu keputusan baru yang nantinya akan merupakan acuan bagaimana untuk kelola untuk para advokat dan pengacara depan akan lebih baik kembali ke depan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa, hari ini saya akan mencoba wawancarai ketua DPC Kabupaten Bandung dalam rangka Rakernas yang berkaitan dengan ulang tahun HAPI yang ke-29. Untuk itu mari kita coba untuk wawancara Pak Bapak terkait dengan bahwa Jawa Barat ini mendapatkan penghargaan dengan hadirnya kesempatan apa nih resepnya, apakah kompakan dibangun oleh pihak DPC dalam hal ini? Terima kasih. Pertama-tama yang kita bangun adalah konsolidasi dulu, ya, soliditas, ya, kita rangkul, ya, para advokat yang tergabung dalam Himpunan Advokat Pengacara Indonesia yang ada di DPC Kabupaten Bandung untuk sama-sama membangun kemitraan dengan APH yang lainnya seperti kepolisian dan kehakiman. Ya, kita berikan yang terbaik buat membantu masyarakat untuk memberikan bantuan hukum, karena kita juga sudah menyediakan LBH, lembaga bantuan hukum yang sifatnya gratis untuk orang-orang yang tidak mampu. Untuk itu mari kita gabung dengan DPC HAPI Kabupaten Bandung. Nah, motivasi lain selain daripada tadi para advokat ini kira-kira untuk ke depan rangka melalui Rakernas apa ya harapan ke depan untuk DPC Kabupaten Bandung? Dengan semangat Rakernas dan ulang tahun HAPI ke-29, kita tingkatkan etika beracara di pengadilan, dan kita juga mari sama-sama untuk sinergi yang membangun peradaban hukum di negara kita ini agar lebih baik dan lebih santun di pengadilan. Oke, kita beralih ke Ketua DPC Kabupaten Bandung. Ketua, kira-kira apa nih yang menjadi resepnya sehingga Jawa Barat ini dinilai oleh saat ini bahwa memiliki kekompakan yang begitu banyak? Apa itu?
Jawa Barat itu punya ciri khas Jabar Nahji, sehingga rasa kekeluargaan, solidaritasnya semakin bersatu. Boleh dilihat di antara kita mengikuti Rakernas hanya Jawa Barat yang terbaik. Dan di dalam Rakernas ini saya terapkan terhadap semua anggota HAPI seluruh Indonesia. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih dengan adanya Rakernas dan sekaligus memperingati ulang tahun yang ke-29. Saya ucapkan selamat ulang tahun. Kita bisa berkumpul bersama, bisa bersilaturahmi antar daerah atau antar provinsi. Tentunya dengan satu moto, satu prinsip, HAPI itu adalah wadah pengacara atau pengacara yang benar-benar diakui negara Republik Indonesia. Demikian. Harapan dengan Rakernas apa kira harapan DPC Kabupaten Bandung untuk HAPI ke depan? Harapan terkhusus buat Kabupaten Bandung Barat, semoga HAPI terus berkembang, terus maju di usia yang ke-29 yang semakin dewasa. Dan rekrutmen terkhusus buat Kabupaten Bandung Barat, masyarakat bisa mengikuti jejak-jejak regenerasi, insya Allah. Oke pemirsa, itulah wawancara dan suara daripada para DPC dalam rangka Rakernas dan ulang tahun yang ke-29 tahun 2020. Saya Yanto Won, kontributor Berita 7, melaporkan dari Jakarta. Cukup. Dan oke para pemirsa Berita 7, itulah penyampaian yang disampaikan baik dari mulai Ketua Umum, Ketua DPD, pengurus, serta DPC. Mari kita sama-sama dalam rangka Rakernas dan ulang tahun ini, kita semua akan lebih maju, akan lebih berbeda dengan yang lain. Dengan Rakernas, mari kita tunduk profesionalisme daripada advokat agar ke depan bisa menegakkan hukum secara baik. Saya Yanto Won, kontributor Berita 7, melaporkan dari Jakarta.